Season 2, diawali dari karya wisata, sekolah Riku di depan Kastil Odawara. Sang guru menjelaskan bahwa, kota Odawara, dulunya dikuasai oleh klan Hojo dibantu oleh orang-orang dari klan Fuma. Di situ juga ada teater mini, tentang sejarah singkat dari klan Fuma Kotaro yaitu sebutan pemimpin dari klan Fuma, digambarkan mereka beraksi sangat mengesankan. Lalu, tak lama datanglah Hattori Hanzo kakek buyut dari Riku, yang berseberangan dan bermusuhan, kepada klan Fuma. Hattori me, me ni mono misete yaru. Sementara itu, Nagi mendapatkan SMS dari seseorang di akun keduanya, yang berisi, "Kau mengaku shinobi terbaik itu seperti bayangan," lalu ia terdiam. Beranjak ke ruang makan, Yoko si ibu, memberitahu kepada semua anggota keluarganya, bahwa ia akan bekerja, karena pendapatan dari pabrik sakenya tidak cukup, dan inflasi di seluruh dunia sedang melambung. Lalu Riku, memberitahu, bahwa tadi karya wisatanya sangat seru, klan Fuma sangatlah keren, satu keluarga pun terdiam. Lalu si nenek memberitahu Riku bahwa, seorang shinobi tidak boleh menarik perhatian, mereka akan selalu sembunyi, dan tidak boleh ada yang tahu identitas mereka. Di Warmimen, Haru sedang mengisi perutnya sambil melihat berita tentang penikaman orang bertopeng, yang tempo hari hampir ia bekuk. Lalu tak lama itu pun datang, dan langsung menanyakan, pada jam 11 malam, Haru berada di mana, dan ia memotretnya. Ito melanjutkan, pada serangan di klub di malam itu, ia berada di sana, ditimpuk oleh orang aneh, yang mengenai handphonenya, Haru pun pura-pura kaget. Lalu Ito memberikan majalah, tempat ia bekerja, dan langsung mengajak Haru untuk kencan dengannya, sungguh agresif sekali. Di kantor kebudayaan Jepang, Pak Hama menemui beberapa orang yang disebut Kuze, yang artinya tim pembersih. Lalu di kantor BNM, kantor manajemen ninja, Pak Hama, mengajak tim pembersih itu dan memperkenalkannya kepada Oki, tangan kanannya Pak Hama. Lantas Oki memperlihatkan video rekaman, dari sebuah pesta, yang memperlihatkan orang-orang sedang minum, setelah itu satu ruangan seperti keracunan dan meninggal. Tiba-tiba telepon pun berdering, entah dari siapa, dan itu hanya boleh diangkat oleh Pak Hama seorang. Intinya adalah Pak Hama melaporkan, untuk kasus penghabisan di klub malam dan jurnalis bernama Karen Ito, ia sudah serahkan kepada Haru, anak kedua Tawara, dan perusahaan kapal pesiarnya, diserahkan kepada istri dari Tawara yaitu Yoko. Yoko, menyamar sebagai OB di kantor itu, dan hari ini ia sedang menjalankan tugasnya, dia di sana untuk menyelidiki keberadaan orang di luar daftar penumpang kapal pesiar itu. Sedang melayani karyawan, ia dengan sengaja menumpahkan kopi, agar si karyawan cabut, dan ia bisa mencari daftar penumpang itu. Setelah ketemu, ternyata berkasnya sudah hilang, lalu ia beranjak dari situ, dan tidak sengaja melihat, seorang laki-laki yang sedang menghancurkan berkas-berkas. Di kampus, Nagi mendapatkan SMS dari akun Ninja X lagi, ia menanyakan kapan barang yang dicuri Nagi, dikembalikan. Ia hanya bengong saja. Di pabrik sake, Pak Tawara, sedang mensortir calon manajer penjualan, dari semua kandidat Pak Tawara merasa tidak ada yang cocok, sampai akhirnya. Ada seorang wanita, ia bernama Mayuko, amazing sekali. Tanpa lama-lama Pak Tawara langsung menerimanya, karena kecantikan dari Mayuko bisa membuat para pria tua yang kerja di sini, akan lebih strong,
fit, dan amazing. Di tempat lain, Haru sedang menunggu Ito, kirain mau kencan, enggak taunya ke rumah teman Ito yang tempo hari dihabisi di klub. それで事情も事情だから。 Saat sampai, sepertinya tidak ada orang di rumah, mau tidak mau mereka harus menunggu, tapi Haru menunjukkan skill congkel-mencongkelnya, pintu pun bisa dibuka. Mereka masuk ke dalam, langsung mencari sesuatu di kamar, tapi mereka melihat sebuah lukisan yang aneh, dan cangkir-cangkir yang sepertinya simbol dari sesuatu. Ito lagi foto-foto, tiba-tiba ada yang masuk, lalu mereka bersembunyi di lemari. Orang yang masuk, ternyata adalah istri dari teman Ito, yang sepertinya ingin pergi dari situ, dan ini adegan selanjutnya. Tiba-tiba ada penyusup, dan ia dihabisi, sepertinya si penyusup mencari sesuatu di sini. Penyusup berhasil menemukan bunga berwarna kuning, lalu ia membawanya, tak lupa, menggantung si korban, seakan ini bukan kejadian pembunuhan, melainkan bunuh didin. Setelah si penyusup pergi, Ito yang sangat ketakutan, tapi masih sempat merekam semua kejadian itu sebagai barang bukti. 巻き込んでごめん。 Mereka ke pinggir sungai, untuk menenangkan Ito yang masih syok, dan Haru menyarankan untuk memanggil polisi. Ito mengatakan jangan, ia hanya ingin mengusut kejadian di kapal pesiar itu, tapi malah 2 orang sudah terbunuh. Dan Ito menyimpulkan, orang yang mati di klub itu adalah kambing hitam saja. Target sebenarnya adalah Akiyama, yaitu temannya tadi. Di rumah, Riku sedang bersih-bersih mengantikan ibunya, didampingi oleh neneknya. Lalu tiba-tiba si nenek terdiam, dan ternyata ada temannya datang. Riku coba mengintip, mereka berkomunikasi dengan mengerakkan tubuh saja tanpa bicara, ini membuat Riku bingung. Saya pun bingung, yang nonton pun bingung. Di lorong dekat pantai, Haru menemui Pak Hama, intinya Haru melaporkan ada pembunuhan berkedok bunuh diri, dan yang melakukannya, orang yang berada di klub tempo hari. Lalu Pak Hama pergi menemui Yoko ibunya Haru, dan ia melaporkan, ia belum mendapatkan daftar penumpang itu, tapi ia mencurigai seseorang di sana, lalu ia menghilang. Di museum yang ramai, tampak ada seorang wanita yang sedang memotret orang-orang sekitar, dan ia memotret Hagi yang kebetulan ada di sana. Di kantor, Yoko yang sedang memperhatikan seorang pria yang ia curigai, yang sedang mengangkat telepon. Keahlian lain dari Yoko, ia bisa membaca gerak bibir, dan ia membaca, orang yang dicurigainya ini menyebutkan satu nama yaitu Matsura. Di pabrik, sehabis menyusun rencana penjualan bersama Mbak Mayuko, ia langsung menelpon istrinya, tapi tak diangkat. Kita ke Ito, yang sedang ditemui Haru, ia memberitahu Haru, bahwa lambang di rumah Akiyama, itu adalah sekte agama baru yang bernama Gentakai. Gentakai, sedang digandrungi oleh anak muda di sana dengan anggota 30.000 orang. Konsep dari agama itu ialah, menyatu dengan alam, dan pemimpinnya bernama Yosuke Sugioka. Mereka akan mengadakan acara tiap bulan, dan Ito akan datang ke sana, karena ia curiga dengan sekte itu. Dan apa yang terjadi di kapal pesiar itu, menurut Ito ada konspirasi di dalamnya, lalu mereka melihat banyak anak muda, yang memakai tas berlambangkan sekte agama Gentakai. Lanjut ke kantor, yang sudah waktunya jam pulang, tetapi ditahan oleh orang yang Yoko curigai, untuk membuatkannya kopi, karena ia masih ada kerjaan yang belum selesai. Saat Yoko ingin memberikan kopinya, tiba-tiba pria itu ingin dibunuh oleh penyusup,
dan Yoko langsung mematikan lampunya, lalu menyerang si pria penyusup itu. Yoko hampir saja meninggal karena dicekek, tapi ia berhasil meloloskan diri, dan si penyusup pun berhasil kabur. Di waktu yang sama, saat Nagi ingin mengembalikan barang yang dipinjamnya dari museum, akan tetapi muncullah sosok ninja lain, yang sepertinya itu adalah Ninja X. Ia berlari, dan dikejar Nagi, sampai akhirnya ia mengeluarkan bom asap. Dua detektif yang berjaga di bawah pun mendengarnya, dan langsung mencarinya. Ninja X itu mengelabuhi Nagi, dan mengambil barang yang ingin dikembalikan Nagi, lalu kabur. Nagi pun mengejarnya dan sempat mengambil pisau yang dilemparkan si Ninja X tadi. Sewaktu mengejar, ia ketahuan oleh dua detektif, dan langsung menggunakan gerakan ninjanya untuk meloloskan diri. Kedua detektif itu mengejarnya sampai keluar museum, namun tidak ada. Tapi ternyata Nagi bersembunyi di samping bus dan akhirnya lolos. Di kantor, Pak Hama dan tim pembersih sudah berada di sana, dan Pak Hama langsung menugaskan tim pembersih untuk merapikan lagi seperti semula. Lalu Pak Hama menyuruh Oki untuk merangkai semua sampah kertas untuk mencari data yang ia perlukan. Terlihat ruangan sudah kembali rapi, dan Pak Hama memberitahu Yoko bahwa pria itu, sebelum dihabisi, ia menghubungi Matsura. Matsura bekerja di biro perjalanan, dan Pak Hama meminta untuk Yoko kembali menyamar sebagai Misa, si wanita penggoda. Sementara Pak Tawara karena istrinya belum pulang, terpaksa ia memakan mie instan sari mie isi 2, enggak pakai saus lagi. Di tempat berbeda, Haru dan Ito, mereka mulai mengikuti pertemuan agama Gentakai, yang menurut Ito, ketua dari Gentakai ini bisa jadi salah satu orang yang berkaitan dengan kejadian kapal pesiar yang sedang Ito selidiki. Saat dimulai, semua menepukkan tangan, tanda penyambutan, dan mereka disuruh tertawa, menangis dan berteriak oleh pemimpin sekte ini. Dan inilah pemimpin dari sekte sesat, yang bernama Yosuke Sugioka, kita panggil saja Mas Suke. Tapi kalau dilihat-lihat lebih mirip John Lennon dia nih. Ia memberikan khutbah, yang sebenarnya tidak jelas, dan mengada-ada, dan ternyata di situ juga ada, si wanita alis hilang, yang tidak bisa melihat tuyul. Sehabis khutbah, semua pengikutnya pun nangis, entah karena teringat besok kerja, atau belum gajian, yang jelas ini adalah ending dari season 2. Season 3 dibuka dengan masa kecil Nagi, yang sedang diajarkan trik menghilangkan kunai oleh kakaknya Gaku. Nagi sangat takjub akan keahlian itu, dan meminta Gaku mengajarinya. Setelah dicoba, ternyata cukup sulit untuk dilakukan anak seusianya, lalu Gaku memberikan wejangan kepada Nagi, nanti pada saatnya Nagi akan bisa melakukan apa yang ia lihat hari ini. Keluar dari masa lalu Nagi, ia mendapatkan pesan dari si Ninja X, yang berisi gambar barang yang sempat ia curi. Nagi memintanya untuk mengembalikannya, tapi si Ninja X meminta untuk barter dengan gulungan kitab, yang ada di rumah Nagi. Nagi bertanya, gulungan kitab apa sih? Ninja X membalas, gulungan kitab yang ada di rumah kita. Sontak Nagi berpikir bahwa kenapa Ninja X menggunakan kata di rumah kita. Apa jangan-jangan Ninja X itu adalah Gaku kakaknya, dan memang Nagi
sudah lama berfirasat bahwa kakaknya Gaku masih hidup. Kita ke Suke, pemimpin Gentaka yang sedang berkhutbah di streaming. Ia tidak jelas berkhutbah apa, dan itu sengaja ditonton oleh Ito dan Haru. Ito pun bingung, kenapa para pengikutnya bisa percaya sama Suke dan menjadi pengikutnya. Di akhir siaran langsung, Suke memperlihatkan bunga kuning yang tempo hari dicuri di rumah Akiyama temannya Ito. Kita ke rumah Tawara, yang sedang ingin sarapan. Tawara memberitahu, berkat Mayuko, manajer penjualan yang baru, pabrik mereka akan diliput oleh majalah, dan mereka meminta foto keluarga untuk menjadi covernya. Kita ke Haru bertemu Pak Hama, dan ia langsung diberikan tugas untuk menyusup ke Gentakai dan mengambil bunga kuning itu, dan Pak Hama berniat untuk memanfaatkan itu, karena ia sudah melihat bunga itu. Tapi Haru berkata, biarkan ia sendiri saja yang mengerjakannya. Di tempat lain, Yoko sedang menyamar sebagai Tante Misa sang penggoda, untuk menggoda Matsura, dan mencari informasi. 松浦は現在普通ですが遊覧船事件のちなみに Pertemuan pertama Yoko, mulai menggoda-goda manja gemes Matsura, yang kelihatan nafsu birahinya sudah tak terbendung, dan ia menyukai musik jazz. 松浦さんはどんなお仕事されてでも国内だって だから Di pabrik sake, Tawara lagi browsing tentang tanda-tanda wanita berselingkuh, karena ia khawatir istrinya berselingkuh. Tapi tak lama, Mayuko Gemoi pun datang, dan memberitahu, orang dari majalah mengirimkan orang dari Perancis, dan ini sangatlah bagus. もちろん絆 Di kantor BNW, Oki diberikan tugas oleh Kuse untuk mencari daftar penumpang, dengan merangkainya satu persatu dari setiap kertas yang sudah dihancurkan ini. Di markas Gentakai, Haru sedang menunggu seseorang yang bisa ia copet kartu aksesnya. Setelah berhasil mendapatkan, ia masuk ke gedung yang seperti Balai Sarbini ini. Lalu ia melihat orang-orang berpegangan dan membentuk lingkaran mengelilingi satu pohon sambil cengar-cengir. Tiba-tiba Haru didatangi sales dari agama ini dan disuruh ikut dengannya, karena Haru adalah anggota baru di sini. Haru bertanya ke sales, apakah Pak Suke ada di sini? Sales itu pun menjawab, Pak Suke memang berada di gedung ini, dan nanti kalau terpilih, kita bisa bertemu dengannya. Haru dan beberapa orang ngelantur, sedang melihat intro agama ini dari Suke si pemimpin sekte, dan tak lama, Ito pun turut hadir, di dalam perkumpulan geblek ini. Di kampus, Ninja X lagi-lagi mengirim pesan kepada Nagi, bahwa gulungan itu bernama Wajah dari Bencana. Tak lama dua detektif pusing, datang, kirain Nagi yang akan diangkut, tapi ternyata temannya Nagi, Kyotani. Di rumah, Riku sedang mengukur tanah, kali-kali aja dapat warisan. Ia didatangi oleh dua detektif pusing itu, dan ditanya tentang sepak terjang kakaknya di rumah. Detektif bertanya kapan kakaknya akan pulang. Ia menjawab kakaknya akan pulang biasanya jam 11 malam, lalu Riku memberitahu bahwa, ia pernah melihat kakaknya berjalan di atas genteng seperti shinobi, dan masuk ke kamarnya. Kembali ke gedung Gentakai, Ito dan Haru sedang memperhatikan salah satu orang, yang bernama Pak Sawabe, ia yang akan memilih orang, untuk bertemu Suke pemimpin sekte geblek ini. あなた ありがとうございます Terpilihlah dua orang, lalu Sawabe mengajaknya entah kemana. Kembali ke rumah, Yoko dihubungi Oki, bahwa ia akan mulai pertemuan lagi pada hari Sabtu, dan itu tepat di hari mereka akan melakukan foto keluarga di pabrik sake mereka. Malam harinya, Nagi mulai gerasak-gerusuk mencari kitab gulungan itu ke sekeliling rumah, tapi ia malah bertemu ayahnya yang baru pulang. Ayahnya hanya mengingatkan Nagi, jangan lupa datang di hari Sabtu, untuk foto keluarga. Pagi harinya, ada seorang anak kecil menuju kantor polisi, untuk menyerahkan ponsel seseorang yang terjatuh, yang ternyata adalah Sawabe, tangan kanan Suke. Lalu telepon dikirimkan video oleh seseorang, yang ternyata itu adalah video sewaktu ia menerobos masuk
ke rumah Akiyama, dan mengantung istrinya Akiyama. Lalu ia ditelepon seseorang yang ternyata itu Haru. Ia ingin mengambil bunga kuningnya, dan pada saat nanti di markas Gentakai, ia akan memakai gelang berwarna merah, dan Sawabe harus memilihnya, untuk bisa menemui Suke pemimpinya. Di rumah, Yoko sedang membersihkan rumah, dan Tawara mengingatkan lagi untuk datang di hari Sabtu, tapi sang istri tampak cembokur, karena Mayuko Shigemoi, dan Yoko memang sudah ada misi di hari Sabtu, bertemu Matsura. Pak Tawara langsung berkata, sudah 6 tahun mereka tidak berfoto bersama, terakhir, sewaktu masih ada Gaku bersama mereka, dan foto ini juga untuk pabriknya, agar lebih dikenal orang. Haru baru kembali dari pengintaian, ternyata di dalam kamarnya sudah ada Nagi, yang langsung bertanya, apakah Gaku benar-benar tewas, karena Nagi berfirasat Gaku masihlah hidup, tapi entah di mana. Haru, yang trauma akan itu, meminta Nagi untuk diam, dan Nagi langsung bete dan pergi. Pagi hari di pabrik Tawara, jurnalis dari Perancis itu sudah datang, dan ia menyambutnya. Setelah itu ia menelpon keluarganya, karena ini sudah waktunya, tapi belum pada datang juga. Di rumah, Riku mengajaknya Nagi, tapi Nagi menyuruhnya pergi duluan, dan ia akan menyusulnya. Saat Riku dan neneknya pergi duluan, ia kembali kasak-kusuk mencari gulungan kitab, ke kamar orang tuanya, dan tiba-tiba kecemasan Tawara akhirnya hilang setelah keluarganya datang. Akan tetapi, cuma Riku dan sang nenek saja yang datang, jadi sedih deh. Di tempat lain, Yoko yang menyamar sebagai Misa pun, datang ke acara jazz yang dimainkan oleh Matsura. Setelah Matsura selesai, Yoko berniat untuk langsung cabut, tapi malah ia diberikan lagu spesial oleh Matsura. Sementara di rumah, Nagi masih kasak-kusuk mencari gulungan, sampai waktu yang diberikan Ninja X habis, tapi tiba-tiba ia melihat ke atas jendela dan akhirnya Nagi menemukan gulungan itu. Kembali ke Yoko, ia sudah gelisah ingin pergi dari tempat ini, tapi tiba-tiba ada seseorang yang komat kamit kepada Matsura. Sementara di markas Gentakai, Haru dan Ito sudah berada di depan pohon, dan bersiap melakukan ritual itu, dan tak lama Sawabe datang dan sesuai perjanjian kemarin, ia memilih Haru dan Ito. Haru dan Ito sudah bertemu Suke dan mereka dipersilahkan duduk. Suke sambil memejamkan mata, ia membaca semua masa lalu Ito, yang orang tuanya sudah meninggal, dan hanya Ito yang selamat, sedangkan saat ia membaca Haru, ia mendengar suara lembut dari dalam hati Haru. Lalu mereka disuruh berdiri, mereka berdua akan diuji, sebelum menjadi member, dan wanita alis hilang, membawakan pedang dan diberikan kepada Haru. Dengan crazy-nya, Suke menyuruh Haru untuk menebas Ito, dengan alibinya, bebaskan Ito dari siksaan dunia. Tapi Haru langsung mengajaknya pergi. Lalu Suke berkata, ia masih sama saja seperti dulu, lalu ia mengeluarkan Sawabe, yang sudah diikat dan disiksa ringan. Haru harus membebaskannya, dalam arti harus menghabisinya, dan ini dia. Haru menebas ikatan dari Sawabe, dan Sawabe kabur. Sempat dicegah si alis hilang, tapi Suke menyuruh untuk membiarkannya pergi. Setelah itu, Suke memberikan bunga kuning itu kepada Ito, dan Ito pun langsung capcus.
Sementara berhadapan dengan Suke, dan Suke berkata, ia sudah lama menunggu Haru untuk datang. Suke langsung membahas kebaikan Haru yang sudah memberikan ia kesempatan hidup waktu itu. Ia terlahir kembali, itu semua berkat Haru, yang membiarkan dia hidup, dan karena merasa mewarisi jiwa kuno, yang diturunkan selama 18 generasi, maka dari itu ia menganggap dirinya sekarang adalah dewa. Tuh, crazy kan orang ini. Dan ia adalah Fumako Taro, atau lebih tepatnya pemimpin klan Fuma saat ini. Lalu Suke meminta untuk membunuhnya, dan ini yang terjadi. 殺してみろ。 Ia menahan pedang dengan tangannya, dan Suke langsung berucap, saat dia menusuk kakaknya dari belakang, Haru tidak berbuat apa-apa dan hanya diam. Haruskah Suke membunuh Ito, agar Haru bisa berani membunuh Suke? Crazy benar. 失望させてくれるんだ。 Setelah membanting Haru, Suke pun menghilang. Di tempat lain, tampak perkebunan, tumbuhan bunga kuning, yang berada di dekat Gunung Fuji, dan season 3 pun berakhir.